Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara Bincang Film dan Nonton Bareng. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Budaya Tionghoa, juga bekerjasama dengan Bahas Sinema. Untuk topiknya malam ini adalah perempuan dan kehidupan urban dalam serial Remembrance of Thing Past. Wo Chai Tak Xiang Ting Hao. Topik yang menarik pastinya ya. Lalu acara ini akan dimoderatori oleh Ibu Lia Chang. Ibu Lia Chang ini adalah seorang aktivis budaya Tionghoa, juga penikmat film. Dan sebagai pembicaranya adalah Bu Rifana Ageza alias Eca. Halo, selamat malam. Uh, Pembicaranya ini nanti akan dikenalkan oleh moderator kita. Maka dengan ini kita persilakan dia untuk memulai. Oke, terima kasih Bapak Henry. Kelihatannya baru potong rambut ini. Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalkan pembicara malam ini adalah Gorifana Agesa alias Ibu Eca. Beliau adalah mahasiswi pasca sarjana di Fakultas Filsafat Unpar. Kemudian beliau juga salah satu pendiri dari bahasinema.com dan merupakan juru program JAFF untuk film panjang. Untuk mempersingkat waktu, karena udah jam 9 lewat juga, saya persilahkan kepada Ibu Eca untuk memulai materi yang hendak di-share. Silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatannya udah. Ini pertama kalinya aku membahas sebuah serial gitu ya di sebuah acara. Biasanya selalu film, jadi terima kasih Pak Ardian dan teman-teman dari komunitas budaya Tionghoa gitu karena ngasih aku kesempatan untuk ngebahas sebuah serial yang menurutku salah satu yang dari yang aku tonton gitu ya. Salah satu yang terbaik untuk tahun ini gitu dan serialnya sebetulnya mudah sekali untuk ditonton di YouTube. Ada subtitle bahasa Inggris, ada subtitle bahasa Indonesia gitu. Dan serialnya sendiri kurang lebih tayang bulan Juli. Jadi ada 12 episode. Seminggu tayang kalau nggak salah 2 kali. Jadi ya 1,5 bulan udah beres deh waktu itu aku nontonnya. Jadi pada saat itu aku nonton langsung di aplikasinya Mango TV, jadi teksnya masih pakai teks terjemahan mesin gitu dan aku baca pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi pas nonton pertama kali sebetulnya aku hanya berusaha menangkap garis besar dari si serial ini gitu. Tapi walaupun terjemahannya nggak terlalu bagus karena masih pakai terjemahan otomatis gitu, tapi serial ini jelas gitu ya, salah satu yang serial yang sangat menonjol menurutku untuk tahun ini gitu. Dan kebetulan kemudian sama Mango TV diupload ke YouTube dengan akhirnya subtitle yang proper gitu, yang baik, aku jadi bisa nonton lagi gitu ya. Dan sebelum ngasih materi hari ini aku udah nyempetin nonton lagi serialnya, walaupun memang nggak semua episode aku bisa tonton dengan kecepatan normal gitu ya, jadi ada yang episode aku cepetin nontonnya juga dengan speed 2 kali gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang bisa aku bagiin hari ini bisa jadi mungkin bisa berbagi sesuatu gitu ke teman-teman, terlepas dari nanti teman-teman akan nonton serialnya atau tidak, karena yang pasti aku bagikan akan spoiler semua. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep si materinya gitu. Aku izin share screen. Jadi yang udah muncul ya si PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Di sebelah kanan itu ada posternya si Remembrance of Thing Past gitu ya, yang kalau dalam bahasa judul aslinya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin aku akan menerjemahkannya sebagai saya hidup dengan cukup baik di perantauan gitu.
Dan kalau di terjemahan judul bahasa Inggris yang dipilih oleh serial ini memang agak berbeda gitu nuansanya, karena remembrance of thing past gitu ya, lebih ngomongin soal masa lalu gitu dan bagaimana manusia melepaskannya. Serial ini ada 12 episode dan pada saat itu memang tayangnya di TV lokal di sana, Hunan TV, dan juga di OTT, platform streaming, yaitu Mangkuo TV atau Mango TV gitu. Dan tuliskan juga di situ siapa sutradara dan penulisnya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang familiar dengan Touban atau situs semacam IMDb gitu ya di Cina, ya dia dapat skor 8.82 gitu ya, lumayan tinggi gitu kalau udah di atas 8. Dan votersnya juga lumayan banyak. Dan kalau dari poster ini memang kelihatan ada 8 kurang lebih pemerannya. Dari sebelah kiri ada Qing Qing, terus ada Shen Qian, ada Ren Susi, ada Chow Yitong, lalu ada Pai Fan, Kidoma, yang satu lagi ada Tai Yunfan, dan juga yang sebelah kanan adalah Tyler, yang sebenarnya juga adalah seorang pemain band ya. Dan ini mungkin teman-teman nanti kalau misalnya kepo sama serialnya bisa buka di Asian Wiki atau My Drama List. Di sana kalau di My Drama List dia dapat rating 8,9. Dan sebenarnya ceritanya adalah tentang 4 orang perempuan yang ada di sebelah kirinya, di poster ada di sebelah kiri. 4 orang perempuan ini adalah perantau dari Tumpei atau dari Timur Laut. Area Timur Laut untuk merantau ke Beijing gitu ya, sebagai kota besar, kota megapolitan, yang kemudian sesuatu terjadi. Dan kalau tadi sempat diputerin gitu ya klipnya dari episode pertama, di 1 menit pertama kita udah langsung tahu ini arah serialnya kemana, karena sosok yang pakai baju ungu atau di karakternya disebut namanya Qing Qing, dia memutuskan loncat dari semacam bukan gedung juga sih, jadi kayak tempat keramaian gitu yang memang lebih tinggi dari jalan raya, yang kemudian dia loncat dan dia jatuh di atas mobil dari tokoh yang namanya Chiang Ifan, itu laki-laki yang ada di duduknya di tengah nih kalau di poster, yang lagi megang gelas gitu. Dan Qing Qing sendiri adalah bagian dari 4 bersahabat perempuan ini. Jadi 3 orang, yaitu yang pakai baju ungu, baju hijau, dan juga baju hijau muda. Itu mereka adalah sahabat dari zaman SMP atau SMA gitu. Jadi kurang lebih mereka udah sahabatan selama 10 tahun. Dan sekarang mereka usianya di 26-27 tahun. Sementara salah satu dari mereka yang bajunya putih, dia adalah sepupu dari yang baju ungu, tapi sekaligus juga mereka bersahabat, dan dia usianya di pertengahan 30 tahunan, jadi dia usianya 35 tahun, dia yang paling tua di antara 4 bersahabat ini. Dan setelah kematian dari Qing Qing karena bunuh diri, mereka bertiga kemudian dunianya seperti kolaps gitu ya. Mereka merasa bersalah, berusaha mencari tahu apa yang terjadi sama sahabatnya gitu. Begitu juga dengan keluarganya Qing Qing yang tiba-tiba dunianya seperti ambruk gitu. Apa yang terjadi? Saya melakukan kesalahan apa? Yang kemudian mereka mulai selain mencoba menggali apa yang terjadi pada Qing Qing, mereka juga kemudian belajar banyak hal gitu melalui kehidupan keseharian mereka sebagai perempuan-perempuan di kota besar, perempuan-perempuan di perantauan. Dan aku membagi materi hari ini jadi 5 bagian gitu yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di sini buat membayangkan si alur pemikirannya. Dan ini aku sama seperti poster gitu, di sini aku cantumkan sebuah screenshot foto adegan gitu ya, burung-burung yang lagi pada migrasi gitu. Kalau nanti teman-teman nonton serial ini, teman-teman akan lihat banyak sekali shot adegan burung beterbangan gitu.
Dan itu seperti semacam alegori tentang serial ini yang membicarakan manusia yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang merantau. Kalau untuk burung-burung ya kita sebutnya burung yang bermigrasi. Ini bagian pertamanya tentang kehidupan urban sendiri. Jadi di dalam kehidupan urban ada berbagai macam karakter yang khas gitu, dan aku mencantumkan beberapa di sini sesuai dengan yang lumayan dikasih garis bawah oleh si serialnya. Yang pertama adalah tingginya populasi. Ini kerasa sekali ya ketika nanti nonton gitu, banyak adegan yang memperlihatkan sempit-sempitan di dalam kereta, lalu juga apalagi antrian di suatu tempat itu yang antriannya sangat panjang, kemacetan lalu lintas. Dan si tokoh-tokoh kita hanyalah orang-orang yang orang biasa, satu di antara sekian banyak penduduk. Mungkin kalau Beijing udah mungkin di atas 10 juta pasti penduduknya gitu, yang mereka semua ya nggak ada beda satu sama lain, mereka berdesakan, mereka saling mungkin juga di dalam kereta mereka sikut-sikutan gitu supaya dapat tempat yang nyaman. Nah ini misalnya adegan kemacetan yang sering muncul di dalam serial ini. Dan kalau ngelihat foto adegan yang bawah ini kan sosok Cing Cing digambarkan seperti terhimpit gitu ya. Dia terhimpit oleh penumpang-penumpang kereta lainnya. Dia ada di bingkai yang sempit gitu. Di situ dikasih lihat dia kelihatan dari sebuah jendela kecil di kereta. Yang dia anonim gitu, dia sama seperti penduduk kota yang lain karena penduduk kota adalah area yang sangat besar gitu. Orang udah tidak saling mengenal satu sama lain. Orang misalnya dinilai berdasarkan sebutlah misalnya nomor kartu tanda pengenal, ID card perusahaan, mungkin nomor handphone gitu. Kita tidak saling kenal gitu. Mungkin bisa dibandingkan dengan kehidupan rural yang mungkin orangnya satu sama lain kenal. Urusan tetangga adalah urusan kita juga mungkin gitu ya. Jadi yang orang satu sama lain masih saling mempengaruhi gitu. Tapi di kehidupan kota orang satu sama lain ya udah nggak kenal gitu aja gitu. Anonim atau katakanlah seperti tidak bernama gitu ya. Lalu juga ada soal misalnya kompetisi yang sengit gitu. Di tempat kerja terutama misalnya di salah satu adegan ini sosok Chiang Ivan diceritakan adalah seorang direktur pemasaran dari perusahaan kopi, dan dia bertanya gitu sama pacarnya yang sekaligus juga koleganya gitu, apakah kamu pikir ada persahabatan murni di tempat kerja? Karena di dalam serial ini juga diperlihatkan gitu, akhirnya orang untuk bertahan hidup, untuk survive di perusahaan, orang ya bersaing dengan ketat. Lalu juga ada soal busy gitu, sibuk gitu. Seakan-akan kota itu jadi ruang yang tidak pernah istirahat dan selalu busy, selalu orang aktif hampir 24 jam, tidak kenal berhenti gitu. Lalu juga ada soal perebutan ruang misalnya. Soal ruang tuh bermacam-macam gitu. Di dalam kereta kita berdesakan supaya dapat ruang. Orang cepat-cepat datang pagi-pagi supaya dapat tempat duduk di kereta, dapat tempat duduk di bis. Atau di perusahaan bagaimana orang bersaing untuk dapat pekerjaan, untuk dapat posisi. Atau soal tempat tinggal, orang mencari tempat tinggal yang bagaimana supaya dengan kemampuan finansial saya bisa tetap punya rumah misalnya, atau tetap bisa sewa hunian. Jadi aku masukin juga potongan adegan gitu ya, ketika diumumkan di perusahaan Yan Coffee ini bahwa akan ada evaluasi dalam sebulan, 1/3 dari pegawai akan diberhentikan. Orang akan semakin bersaing semakin ketat. Dan di bagian bawah itu Chiao Si-chen itu tokoh utama kita, dia menangis gitu sambil bilang
siapa yang berani istirahat di tengah persaingan yang ketat seperti itu. Dan juga yang menarik misalnya soal transaksi dan komoditas gitu. Di dalam kehidupan yang kota gitu, kita segala hal kita harus bayar. Aku ingat misalnya kerabatku yang dari daerah rural gitu, daerah pinggiran mengatakan soal kalau mau dapat daun pisang tinggal minta ke tetangga gitu, atau kalau butuh apa bisa minta ke tetangga. Sementara di kota orang ya semua harus beli gitu. Dan misalnya adegan ini gitu, yang potongan adegan yang atas, Zhao Zichen lagi sangat bersedih gitu karena soal pekerjaannya, dia belum bisa move on juga dari kematian bunuh diri dari sahabatnya. Dia nggak punya uang gitu, tapi dia pengen melampiaskannya dengan minum whisky. Tapi dengan dia minum whisky, otomatis uang dia habis gitu. Serialnya nunjukin bagaimana bahkan kita untuk eskapis, untuk keluar dari kesedihan, untuk keluar dari segala tekanan, kita butuh modal gitu. Kita nggak punya hiburan, kita nggak bisa eskapis kalau nggak ada modalnya. Lalu juga di screen ada potongan adegan yang bawah, dia bilang soal kita nggak bisa lambat gitu. Kalau lambat-lambat ya berarti bakal rugi, bakal ketinggalan, terlindas sama yang lain. Dan ini juga masih adegan yang ini misalnya masih nyambung gitu ya sama soal anonimitas. Ketika dia membicarakan si sahabatnya, mungkin orang lain di kota itu akan tahu gitu ada kejadian orang bunuh diri, orang melompat gitu ya. Tapi orang akan melihat itu sebagai oh ya udah itu bagian dari berita yang saya baca, lalu kemudian udah lupa, dan bahkan kita mungkin nggak cari tahu juga orangnya siapa, kita nggak perlu tahu juga gitu. Semua orang ya dianggap ya udah yang penting urusan saya sendiri gitu, sisanya ya nggak penting lagi. Sementara buat orang-orang yang kenal langsung, orang yang kenal dekat gitu, mereka nggak bisa melupakan itu gitu, nggak ada anonimitas. Justru orang mungkin kayak tokoh Zhao Zichen ini dia terluka gitu dengan kenyataan bahwa orang-orang nggak peduli loh kalau sahabatnya meninggal. Perusahaan yang baru saja memecat sahabatnya sampai akhirnya bunuh diri itu emang peduli? Enggak gitu. Bahkan mungkin mereka nggak tahu apa-apa soal kematian mantan karyawannya yang diberhentikan begitu saja. Dan yang terakhir soal prinsip modernitas ini ya, maksudku adalah serangkaian cara kerja yang mungkin beda gitu ya sama rural gitu. Di rural mungkin orang akan membayangkan ya orang kenal satu sama lain, orang lebih siklus hidupnya lebih santai gitu. Sementara kalau di kota ya semuanya serba objektif gitu. Kereta berangkat jam 7 ya terserah kamu mau bangun jam berapa, ritme hidup kamu seperti apa, pokoknya kereta akan berangkat jam 7. Semuanya waktunya diukur dengan objektif gitu. Dan mungkin kalau di rural orang akan lebih soal aspek primordial itu, saya kenal siapa, mungkin masih saudara saya, kerabat saya. Sementara di kota akan ngomongin soal hasil, apa yang kamu bisa berikan pada perusahaan, maka kamu akan bertahan. Masa bodoh kamu siapa gitu. Dan ini juga ada soal misalnya kehidupan kerja yang mungkin tidak sehat gitu akibat kompetisi, akibat nggak ada yang selalu sibuk gitu. Itu di salah satu adegan digambarin salah satu anggota dari kantornya itu alami serangan jantung setelah kerja terus-terusan. Dan ini yang adegan yang di bawah, si Nanjia, nama tokohnya, dia ketika mudik ngobrol sama teman-temannya yang milih untuk tetap berada di kota asalnya gitu, nggak merantau. Si Nanjia merasa bahwa kayaknya kita hidup ada di zona waktu yang berbeda sih. Kalian jam segini udah bisa santai, saya di jam segini jam 9 malam masih di kantor. Nggak ada itu santai-santai pulang kerja kongko seperti itu gitu. Lalu bagian kedua adalah soal disparitas dan urbanisasi gitu. Disparitas tuh aku ingin memberikan penekanan pada soal gap antara kota besar dengan kota kecil gitu.
Kalau di Indonesia mungkin kita akan bayangkan sebagai pusat dan daerah antara urban dengan suburban. Dan ini banyak film misalnya bicara soal mimpi ibu kota gitu. Kalau di film Indonesia misalnya di film Indonesia tahun 80-an dibayangin orang pengennya pergi ke Jakarta gitu untuk mengadu nasib gitu, yang kemudian muncul istilah ibu kota lebih kejam dari ibu tiri atau semacam itu. Atau kalau misalnya di konteks global kita kenal istilah American Dream, mimpi Amerika gitu, yang acuan kesuksesan adalah ada jauh di sana gitu. Dan sama juga dengan situasi yang digambarin oleh si Remembrance of Timpas, di mana orang-orang dari daerah yang membayangkan kesuksesan, kehidupan yang lebih baik itu ya adanya di kota, fasilitas adanya di sana. Dan ini misalnya adegan ini ya, Chelsea Chen dan juga bosnya Chiang Ivan, dia seperti merunut lagi gitu pertanyaan dari sahabatnya yang bunuh diri. Sahabatnya pernah nanya apa bagusnya Beijing gitu. Lalu si bosnya juga bukan orang lokal Beijing gitu ya, dia juga perantau. Dia bilang, saya membayangkan ibu kota itu sebagai kota yang besar dan juga toleran. Di sini orang-orang yang berbakat bisa naik kelas, dan orang yang biasa aja nggak punya bakat terlalu gimana, asal rajin bisa hidup dengan layak gitu ya. Jadi dibayangin kesempatan itu ke standar hidup yang lebih tinggi adanya di kota-kota besar gitu. Lalu bagian ketiga adalah aku ingin menyoroti soal aspek perempuannya. Ini yang salah satu adegan yang menurut aku sangat miris gitu ya ketika ditonton. Sosok Nancia, usianya 35 tahun, seorang wanita perempuan karir yang sangat sukses. Ketika dia mudik gitu ya ke rumahnya, orang tuanya justru dengan katakanlah kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya toksik gitu ya, dengan bilang hidup kamu tuh nggak ada artinya kalau kamu nggak nikah dan nggak punya anak. Dan terus bahkan keponakannya yang masih kecil gitu diajarin oleh ibunya bilang, nanti tante kamu tuh kalau misalnya mati semua hartanya buat kamu gitu. Itu adegan yang menurut aku sangat miris gitu ya. Anak kecil udah diajarin soal tantenya kalau meninggal ya udah, karena dia nggak menikah, hartanya bakal jatuh ke anaknya gitu. Ke anaknya si adik iparnya ini gitu. Dan si orang tua ibunya dari si Nancia juga tipenya yang sama gitu. Dia merasa seakan-akan pencapaian kerja keras si anaknya nggak ada artinya gitu, seperti dinihilkan hanya karena dia nggak fokus pada urusan asmara gitu. Seakan-akan dia adalah manusia gagal kalau dia tidak menikah dan tidak punya anak. Kemudian juga ada soal tubuh perempuan misalnya. Yang perempuan misalnya dapat ancaman kekerasan gitu, begitu juga ada soal kesehatan perempuan juga. Misalnya sosok Nancia sendiri, kenapa sih dia nggak milih buat nggak mikirin hidup personal asmaranya dia? Ya karena dia sendiri sakit gitu. Dan dia kanker serviks gitu ya diceritain di sini, dan pilihan penyakitnya adalah kanker serviks sendiri juga nunjukin itu sakit yang ya khas perempuan gitu, dalam artian itu organ reproduksi perempuan yang nggak akan terjadi penyakit kanker itu di laki-laki. Dan juga banyak sekali adegan-adegan yang nunjukin bagaimana kuasa patriarki bekerja di dalam kehidupan perempuan-perempuan di dalam tokoh-tokoh serial ini. Dan bagian selanjutnya adalah soal perempuan dan kehidupan urban. Apa sih yang dihadapin oleh para perempuan ini? Jadi salah satu yang aku tandai adalah kompetisi dunia kerja gitu. Baik itu sesama perempuan maupun perempuan yang harus bersaing dengan laki-laki. Misalnya adegan Yining ya, dia adalah tadinya direktur pemasaran perusahaan kopi itu. Bahkan dia di dekat-dekat udah mau melahirkan, dia masih pakai sepatu hak tinggi, masih ngasih rapat
masih ngomel juga di kantor gitu. Bahkan ketika dia masuk ke dalam ambulans udah mau melahirkan, dia masih jerit-jerit ke bawahannya ngasih tahu jangan lupa siapin buat event kopi kita gitu. Jadi dia sampai akhir pun masih terus mikirin pekerjaan dia gitu. Karena dia tahu gitu, perusahaan ketika misalnya dia cuti, bisa jadi dia akan digantikan oleh orang lain. Atau misalnya aku pernah, mungkin ini bergeser sedikit gitu ya di konteks Korea gitu. Aku pernah nonton film juga bagaimana menceritakan itu perempuan karirnya berhenti pada level jenjang karir tertentu gitu, karena level yang lebih tinggi hanya bisa dicapai oleh laki-laki. Nah, perempuan seperti dibuat untuk seakan-akan harus memilih, kamu mau bekerja menjadi perempuan karir atau kamu mau hidup sebagai ibu gitu. Padahal pertanyaan yang sama tidak pernah ditanyakan kepada laki-laki gitu. Nggak pernah orang nanya ke laki-laki, kamu mau jadi bapak atau mau jadi laki-laki karir gitu. Itu pertanyaan hanya akan diberikan kepada perempuan gitu. Lalu juga ada soal bagaimana pekerja itu seperti mur dan baut gitu ya, sekrup saja di dalam sebuah roda ekonomi yang besar gitu. Seperti Cing-Cing yang kemudian bunuh diri setelah tiba-tiba di PHK tanpa sebab gitu dan nggak dikasih kompensasi apapun. Orang mudah digantikan gitu, bahkan ketika seorangnya meninggal pun di salah satu adegan misalnya salah satu tokohnya bicara gitu ke sahabatnya yang udah frustasi, udah depresi, dia bilang kamu jangan bunuh diri, kalau kamu bunuh diri perusahaan nggak rugi apapun gitu. Kamu akan digantikan oleh orang lain. Justru yang menderita adalah orang-orang keluarga kamu, orang-orang yang dekat dan sayang sama kamu. Lalu juga ada soal kompetisi antar perempuan itu ya. Karena mungkin kesempatannya perempuan lebih sedikit, maka kompetisinya jadi semakin kencang gitu. Ada misalnya perempuan yang merasa bahwa kalau saya nggak sukses di kota, saya otomatis akan disuruh keluarga saya pulang ke daerah. Pulang ke daerah berarti karir saya habis. Gitu. Saya mungkin akan dinikahin sama siapa gitu, dijodohin sama keluarga saya. Terus juga ada kompetisi hal lain, misalnya soal kalau di Indonesia ada istilah kalau apply kerjaan tuh berpenampilan menarik. Jadi perempuan dituntut untuk tampil selalu secara penampilan selalu oke. Gitu. Yang kemudian perempuan saling bersaing di antara mereka sendiri untuk jadi punya penampilan yang lebih baik. Seakan-akan kinerja mereka nggak ada artinya kalau nggak punya penampilan yang oke. Lalu juga ada soal lingkungan kerja yang tidak sehat. Di sini misalnya aku masukin kompetisi ya di potongan adegan yang atas, ini foto yang atas. Lalu gambar yang bawah ini soal orang harus ngebiayain maintain penampilannya dengan biaya yang luar biasa gitu, dibuat ada standarisasi kecantikan tertentu. Kayaknya kamu gemukan deh, atau misalnya wajah kamu terlalu bulat deh. Akhirnya orang merasa, aduh gimana ya penampilan saya nggak oke. Gitu. Jadi orang harus berlomba-lomba selalu untuk tampil prima supaya bisa bekerja, supaya bisa tetap dipertahankan oleh perusahaannya. Juga soal ini lingkungan kerja yang tidak sehat. Ini adegan yang sangat bagus menurutku dari sosok Cing-Cing gitu yang tiba-tiba dipecat sama perusahaannya. Perusahaannya nggak mau ngasih kompensasi, lalu mengancamnya dengan kalau kamu mengundurkan diri, kita akan kasih surat referensi. Sementara kalau kamu ngeyel gitu, nggak mau ikutin keinginan kita, kamu nggak akan dapat surat referensi. Kamu mau cari kerja di mana lagi? Dan alasan pemecatannya juga konyol gitu ya, yang mengada-ada gitu. Dan kefrustasian Cing-Cing gitu contohnya seperti di adegan bawah gitu yang dia jalan kaki luntang-lantung, kemudian nemu sebuah taman anak-anak gitu, terus dia jadi mainan pasir di sana, dan
adegan dia mainan pasir itu seperti menunjukkan bagaimana dia sendiri ya seperti butiran pasir saja gitu, yang tertiup angin, apa nggak ada seakan-akan tidak ada artinya gitu ya, yang bisa ditaruh, dilepaskan begitu saja gitu. Lalu juga ada soal isu kesehatan mental gitu ya, yang sangat jelas sekali di serial ini, karena 1 menit adegan pembukanya juga udah nunjukin seorang perempuan yang bunuh diri. Jadi memang ngomongin isu kesehatan mental dengan serial ini dengan sangat jelas gitu. Misalnya sahabatnya Cheo Si-cheon di sini gambarin dia sangat frustasi gitu, sampai tiduran rebahan gitu di salah satu bagian dari atap gedung perusahaannya, sambil itu bertanya-tanya kenapa mesti ada orang yang bunuh diri di ulang tahun mereka gitu. Ya, mengacu ke sahabatnya Ching Ching yang sosok ini nih yang bunuh diri. Lalu juga ada soal ancaman kekerasan, pelecehan misalnya. Ya, ada beberapa adegan yang aku masukin di sini. Ya. Yang atas itu ceritain si Cheo Si-cheon kan dia nggak punya cukup uang gitu karena dia habis ditipu gitu. Dia udah bayar sewa 6 bulan, ternyata agen apartemennya itu bawa kabur uangnya gitu, jadi nggak diterima sama pemilik apartemen. Akhirnya dia dengan sisa uang yang tinggal sedikit itu dia hanya bisa dapat tempat tinggal apartemen di daerah pinggiran yang jauh sekali gitu. Dan dia kalau pulang malam, kan tadi seperti yang aku sampaikan di awal, di mana orang nggak ada waktu istirahat gitu, harus terus berkompetisi, maka mereka lembur adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan bagi perempuan sendiri pulang lembur itu akhirnya muncul masalah lain, yaitu soal keamanan, pulang malam sendirian misalnya. Lalu yang adegan di bawahnya dia dia ada kamera tersembunyi yang dipasang gitu. Atau misalnya balik ke bagian yang ini, ya ada pegawai lain di kantor yang juga mau bunuh diri, balik ke soal isu kesehatan mental. Dan adegan yang bawah menurutku sangat shotnya sangat indah gitu. Di sebelah kanan kalau teman-teman kelihatan dari layar monitornya, ada sosok perempuan rambutnya panjang pakai baju putih, dan di sebelah kiri ada sosok perempuan pakai baju warna coklat. Dan mereka sama-sama meringkuk gitu ya. Yang satu Cheo Si-cheon, yang satu adalah Ching Ching. Dua sahabat ini nggak sadar satu sama lain kalau mereka ada di stasiun yang sama, lagi sama-sama frustasi, nggak tahu harus gimana gitu. Dan adegan ini ngasih lihat dengan sangat bagus gitu ya, bagaimana orang berada di dalam situasi mental yang tidak stabil gitu, dalam keadaan sulit dan bingung harus seperti apa. Ini juga ada soal kriminalitas, misalnya ditipu, yang ya udah orang nggak peduli, pokoknya kamu bayar itu, mau kamu nggak ada uang, mau kamu ditipu itu bukan urusan saya. Dan juga berbagai kemungkinan kriminalitas lainnya itu yang mengancam para perempuan ini. Dan ini yang terakhir adalah soal ketidakberpihakan pada perempuan lajang. Ini menurutku hal yang menarik ya. Sebenarnya sangat seakan-akan sederhana gitu, tapi aku sendiri merasa relate dengan situasinya itu. Jadi kalau teman-teman lihat adegan di adegan ini, di sini ceritain Cheo Si-cheon kan dia kadang suka kerja dari kafe gitu, atau dia makan sendirian di kafe. Jadi dia pas lagi ke toilet, makanan dia tuh selalu dibersihin lagi sama pramusaji gitu. Jadi dia pesan makan belum habis, dia cuma bentar ke toilet gitu, udah diberesin, makanan dia diambil dibuang. Terus dia udah naruh tulisan di atas di atas meja, ngasih tahu kalau dia cuma izin ke toilet sebentar gitu. Jadi makanannya jangan diberesin gitu. Dan pramusajinya tetap nggak gitu, mereka beresin ya udah beresin aja. Dan terakhir dia akhirnya ngomel gitu sama
pramusajinya. Saya udah berulang kali pesan makanan, terus diambil lagi. Saya kan udah nulis kalau saya cuma pergi ke toilet gitu ya. Tapi dalam arti tertentu adalah bagaimana publik itu lebih membayangkan orang harus datang bergerombol atau berpasangan. Ini mirip sama misalnya kalau orang pergi ke bioskop yang nonton sendirian gitu. Biasa orang akan lu nonton sendirian gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang sih udah nggak terlalu ya. Aku ingat zaman mungkin sekitar 1 dekade yang lalu gitu, nonton sendirian tuh masih aneh gitu ya ketika beli tiket gitu. Jadi dibayangkan orang tuh harusnya nggak boleh gitu, perempuan tuh seakan-akan nggak boleh orang tuh seperempuan sendirian gitu ya. Hal yang sebenarnya sederhana tapi juga mungkin teman-teman di sini mungkin kalau yang pernah ngerasain hal seperti ini ya relate sekali gitu. Lalu ini juga masih bagian dari bagaimana sih orang di kota dengan segala tuntutan kehidupannya gitu, dan mungkin juga ada juga terkait isu kesehatan mental. Menurutku ini salah satu adegan yang sangat berkesan di dalam serial Remembrance of Teen Class gitu ya, gimana Chelsea Chen pusing di kantornya, dia seperti kena fitnah gitu dari koleganya, terus juga dia masih belum bisa move on dari kepergian sahabatnya yang meninggal tiba-tiba karena bunuh diri. Dia bahkan ketika mau nangis pun gitu, mau bersandar pada sesuatu pun di adegan ini dilihatin sekali gitu ya. Orang bahkan mau nangis pun harus di jembatan penyeberangan gitu. Ya, ada foto adegan ketiga misalnya yang ketika dia lagi bersandar gitu, di belakangnya kerangkeng, atau ketika dia sangat lelah dan ingin rebahan gitu, udah saking capeknya ya rebahan di atas jembatan penyeberangan. Bagaimana orang di kota ya ruang itu adalah sesuatu yang mewah gitu. Lalu seperti apa sih tawaran dari Remembrance of Teen Class sendiri itu terhadap aneka kesemrawutan yang terjadi dan dialami oleh tokoh-tokohnya? Yang pertama yang sangat jelas adalah soal sisterhood gitu ya, persaudaraan atau keberpihakan antar sesama perempuan. Jadi misalnya 3 sahabat ini yang tadinya mereka berempat, terus salah satu anggota geng mereka meninggal. Mereka bertiga akhirnya bertumbuh gitu ya dengan secara karakter dari akibat dari masalah yang mereka hadapi. Lalu mereka akhirnya seperti saling berjanji satu sama lain gitu. Apapun yang terjadi, mau kita senang, mau kita sedih, apapun yang mengganggu kita harus saling memberitahu gitu ya. Jadi jangan disimpan sendiri. Jadi serial ini sangat menekankan soal sisterhood gitu. Lalu juga sisterhood ini nggak cuma mengacu ke orang-orang yang dekat sama kita gitu ya, dengan orang yang misalnya kita kenal, sahabat kita gitu. Tapi juga sama orang yang sesama perempuan yang mungkin orang kita nggak kenal gitu ya. Misalnya adegan ini gitu. Sosok dari tokohnya si Nancia gitu ya, yang rambutnya pendek ini, dia pakai hoodie gitu ya, pergi ke mall mau beli sepatu gitu. Mungkin karena penampilannya dia yang sangat santai gitu. Ketika dia masuk ke dalam toko, pegawainya tuh kayak nggak respon gitu, yang kayak seakan-akan kamu nggak mampu beli, udahlah nggak usah, nggak ada ukuran kamu kayaknya nggak mampu beli gitu. Jadi dia seperti diremehkan gitu. Lalu kemudian si pegawai senior di toko itu tuh kayak udah ogah-ogahan, males dan menyepelekan si pelanggan ini. Dia kemudian nyuruh perempuan yang ada di gambar atas ini ya, seorang perempuan pegawai baru yang baru kerja 2 hari gitu, yang kalau dilihat di ID name tag-nya itu tulisannya adalah magang gitu. Jadi masih trainee gitu. Dan si pegawai trainee ini justru melayaninya sangat bagus gitu. Dia sangat responsif, bahkan
sepatu yang misalnya kira-kira mungkin cocok atau mungkin sesuai dengan keinginan si pelanggan, dia keluarin semua gitu. Dia nggak ogah-ogahan dan nggak males-malesan gitu melayaninya, dan nggak berprasangka soal orang ini mampu nggak sih beli atau cuma mau lihat-lihat doang gitu. Dan diceritain akhirnya si Nancia sendiri membeli semua barang yang dikeluarin sama si pegawai magang ini. Jadi serial ini sangat aware soal perbedaan kelas sosial, dan perbedaan kelas sosial ini justru bisa para perempuan bisa saling support gitu di antara perbedaan kelas sosial ini, antara pembeli dan pegawai gitu ya. Orang justru harus suportif gitu, dan serial ini tidak menafikan bahwa kadang-kadang dari kelas sosial yang sama orang justru saling sikut gitu. Dan serial ini juga nggak menafikan bagaimana perempuan pun bisa jadi adalah seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan lainnya, pelaku patriarki juga gitu. Dan sebaliknya, serial ini juga melihat bagaimana laki-laki pun adalah sosok yang bisa sangat berpihak terhadap perempuan, adalah partner kolaboratif dari perjuangan para perempuan juga gitu. Dan laki-laki juga adalah partner bagaimana membangun relasi yang sehat. Ya. Terus juga ada soal support system misalnya di dalam serial ini yang sangat ditekankan. Orang boleh di sini misalnya ada soal self love, self development juga. Kalau misalnya tidak baik-baik saja ya bisa bilang gitu. Orang bisa mengatakan bahwa saya tidak baik-baik saja. Jadi tidak harus karena kita ada di perantauan, merasa harus punya image sukses, kemudian selalu berpura-pura hidup sukses gitu ya, dan mewah misalnya. Ya kalau lebih jujur aja gitu dengan apa adanya. Lalu juga misalnya foto adegan yang di bawah, si tokoh yang diperanin sama si Sun Chen, tokohnya namanya Suyan. Suyan yang foto yang di bawah ini. Si Suyan punya pacar udah 3 tahunan gitu diceritain di sini, dan mereka udah mau nikah, dan mereka hubungannya sebetulnya lebih kayak toksik gitu karena putus nyambung, berantem dengan cara yang aneh gitu. Dan mereka hidup berdasarkan standar yang diberikan oleh orang lain soal kebahagiaan, misalnya bagaimana pacaran tuh harus seperti apa. Akhirnya si sosok Suyan sendiri akhirnya sadar gitu bahwa itu adalah relasi yang sakit, yang toksik, yang kemudian dia terakhir sama pacarnya memutuskan untuk ayo deh kita putus aja gitu. Saya cinta sama kamu dan saya tahu kamu cinta sama saya, tapi kita sebagai untuk berelasi kita saling melukai satu sama lain gitu. Dan ini juga soal misalnya soal support system yang tadi aku bilang, cowok yang pakai sweater putih ini bilang rumah adalah tempat dimanapun kamu berada gitu. Kamu bisa berada di kampung halaman, kamu bisa berada di kota besar, atau kamu bisa bepergian kemanapun, dan rumah adalah ketika kamu dimanapun kamu berada gitu. Jadi penekanan soal soal self love gitu, soal kebahagiaan dengan kenyamanan dengan diri sendiri itu sangat ditekankan oleh si serial ini. Terus juga misalnya di bawah ketika Chao Si-chen itu ya yang pakai yang pakai coat warna coklat bilang ke sahabatnya yang mau bunuh diri. Sahabatnya adalah koleganya di kantor gitu. Kalau kamu bunuh diri, nggak ada satupun orang di perusahaan ini yang akan sedih, yang nangisin kamu tinggal diganti. Yang sedih, yang akan kehilangan, yang akan hidup dengan rasa bersalah adalah keluarga kamu dan sahabat-sahabat kamu. Jadi support system atau lingkungan yang sehat juga lumayan ditekankan sama serial ini. Begitu juga dengan misalnya adegan ini ya, yang gambarnya muncul. Ini adalah teman-temannya si Nancia di kampung halaman. Teman-teman SMA-nya nih bilang gitu ya, kalau kamu capek ya pulang aja gitu ya, sering-sering pulang aja.
kamu mungkin nggak akan tahan juga hidup dengan ritme kerja kota yang segila itu gitu. Jadi jangan khawatir, kita ada di sini, kita ada di sini dan kamu selalu punya tempat untuk pulang gitu, merasa punya rumah, homey gitu. Terus ini juga misalnya soal si siapa Chelsea Chen bilang ke pacarnya si Chiang Ivan. Chiang Ivan tuh yang cowok yang di bawah ini, yang juga sekaligus adalah atasannya gitu. Jadi si Chiang Ivan adalah orang yang sebelum dia direkrut jadi direktur pemasaran, dia adalah orang yang ya udah sederhana, dia cinta sama kopi, dia suka sama kopi, dia bepergian dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk urusan kopi. Dan Chiang Ivan dia nggak tipe orang yang nggak suka sama konflik-konflik di kantor, politik-politik kantor gitu. Dan si Chelsea Chen bilang gitu sama pacarnya, ya kalau kamu merasa Yunan gitu ya adalah tempat yang tepat buat kamu, ya nggak apa-apa, kamu kesana, kejar cita-cita kamu di sana, sama seperti saya ngejar cita-cita saya di Beijing gitu ya. Jadi di dalam sebuah relasi pun tidak perlu harus ada yang mengorbankan diri demi orang lain gitu, satu sama lain bisa saling bertumbuh dan berjalan seiringan gitu. Dan ini juga sekaligus semacam mengkritik gitu ya, kecenderungan orang yang penting punya pacar, yang penting berpasangan, yang penting menikah gitu hanya untuk memenuhi standar dari masyarakat gitu. Tapi serial ini menunjukkan bahwa kalau kamu bahagia sendirian, go ahead gitu ya, silakan gitu ya. Kalau kamu punya pacar ya silakan juga, kamu mau menikah silakan juga. Tapi yang penting kamu keputusan itu lahir dari pertimbangan yang matang, relasi yang sehat gitu, dan bagaimana individu dihargai gitu ya, dengan setara dengan orang lain, bukan cuma sekedar untuk ngikutin standar-standar sosial dari masyarakat. Terus juga ada soal serial ini ngomongin juga bagaimana ya orang harus ini ada komunikasi antar pihak gitu ya. Salah satu yang ditekankan adalah soal pihak generasi gitu. Perempuan kan sering dikaitkan dengan isu imobilitas kalau udah bahasa Indonesia, alias dibayangkan bahwa perempuan tuh harusnya jangan kemana-mana deh, di rumah aja, jangan pergi jauh-jauh gitu, menikah aja, kerja jadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Dan tapi serial ini menunjukkan bagaimana perempuan-perempuan itu ya mobile gitu, berkelana, bepergian, aktif, mengejar sesuatu yang emang menjadi keinginannya. Dan yang penting adalah bagaimana saling berkomunikasi antar generasi itu gitu. Pihak generasi yang lebih tua harus punya keterbukaan juga terhadap generasi zaman yang berubah gitu. Misalnya di adegan ini orang tuanya Chelsea Chen bilang, kamu jangan nyimpan semuanya sendiri ya gitu. Kita bebas gitu, kamu mau kerja di Beijing silakan, kalau kamu kerja di sini di kampung halaman ya lebih bagus lagi, tapi buat kita nggak masalah, yang penting kamu bahagia dan kamu selalu punya tempat untuk pulang. Dan ini misalnya adegan yang di bawah, papanya Chelsea Chen ngomongin soal aku harus terus belajar gitu, dalam artian generasi yang lalu gitu harus juga terus ngikutin zaman gitu, jangan cuma berpegang dengan saya kan lebih tua, saya kan lebih saya kan lebih lama hidup misalnya dari kamu gitu. Enggak gitu ya, di dalam serial ini ditunjukin justru cara berpikir yang semacam itu bisa jadi bisa jadi justru jadi bumerang gitu ya, seperti yang terjadi dengan keluarga Cing-Cing. Mereka menerapkan value-value yang sebetulnya sudah tidak relevan, menekan si Cing-Cing yang di perantauan harus seakan-akan harus sukses atau semacam itu, yang akhirnya anaknya nggak kuat gitu ya.
Dan ini juga soal redefinisi dan juga rekontekstualisasi nilai. Apa sih misalnya artinya berkeluarga, apa sih artinya menjadi seorang ibu, apa artinya menjadi anak gitu. Serial ini ngajak penonton buat coba kita pikirin lagi sih sebetulnya bagaimana nilai-nilai yang dulu tuh bisa jadi, atau tradisi yang dulu atau hal yang jadi standar masyarakat tuh bisa jadi nggak benar gitu, atau bisa jadi itu keliru bahkan toksik gitu. Itu juga soal perbaikan lingkungan kerja. Jadi ketika Chang Ivan yang jadi direktur pemasaran, dia bilang kita kerja dengan maksimal di kantor, tapi setelah itu kita pulang dan istirahat. Saya nggak mau kalian bawa lagi kerjaan ke rumah gitu. Buat dia keseimbangan kehidupan kerja itu penting gitu. Terus juga yang ditawarin dari the members of ThinkPass juga adalah soal misalnya fokus pada sosok manusianya gitu, bukan cuma jangan buru-buru berprasangka, terus juga jangan cuma ngelihat manusia anonim gitu, cuma lihat dari angka, cuma dari data gitu. Misalnya di adegan ini gitu, si Xiao Shichen dia kan dari kantor pusat itu, dia tiap hari datang ke 3 toko cabang. Kalau di kita mungkin semacam Starbucks gitu ya, dia di sana jadi kasir gitu di 3 toko setiap harinya, buat dia berbincang dan ngelihat langsung apa sih yang diinginkan oleh konsumen, bagaimana pilihan konsumen diambil. Jadi nggak cuma sekedar ngelihat manusia sebagai angka dan data saja. Dan ini juga tadi soal value, soal tradisi, bagaimana perempuan dengan dengan rekontekstualisasi nilai, ngikut orang bisa melihat anak, dan khususnya misalnya anak perempuan dan posisi perempuan terus bisa dengan lebih sehat gitu ya, dengan mengubah atau melepaskan tradisi-tradisi yang misalnya udah tidak relevan lagi gitu. Dan ini juga soal jangan cepat terjatuh sama prasangka gitu, seakan-akan kalau penduduk lokal dari sebuah kota besar itu otomatis dia orang kaya, otomatis dia punya hidup dengan mudah. Nggak ada yang mudah gitu ya. Serialnya nunjukin bagaimana si pacarnya si Suyan ini, Suyan kan perantau gitu, dia pacarnya warga lokal. Dia bayangin bahwa pacarnya tuh adalah sosok yang misalnya mapan, udah enak keluarganya tinggal di Beijing. Tapi ternyata si keluarga si pacarnya sendiri ya hidupnya ngepas aja gitu. Keluarganya juga pengen beliin anaknya rumah supaya bisa nikah gitu. Tapi ya ternyata memang nggak mampu gitu. Dan akhirnya si pasangan si sosok pacarnya si Suyan, nama tokohnya si Chang gitu, si Changnya bilang, kata siapa menikah tuh harus punya rumah kepemilikan pribadi gitu. Kan kita bisa aja punya apartemen, kita sewa gitu. Jadi jangan serial ini akan ngikutin kita soal apa sih standar-standar hidup yang mungkin jangan kalau kita pikirin lebih lanjut nggak harus gitu juga gitu, dan kita nggak harus menyiksa diri kita dengan standar-standar yang sebetulnya nggak masuk akal misalnya, atau standar-standar yang sebetulnya nggak tepat juga buat kita. Dan ini salah satu adegan gitu. Dan juga soal si serial ini akhirnya mengingatkan penonton bahwa kota besar itu tidak selalu jadi otomatis begitu saja menjadi jaminan atas stereotipe atau prasangka soal kesuksesan. Pada akhirnya orang harus memilih gitu ya, seperti sosok Suyan yang digambar ini. Dia tadinya hidupnya sangat di antara 4 bersahabat yang hidupnya paling hedonis gitu ya, yang uang gajinya selalu habis buat beli tas branded gitu ya, atau beli barang-barang branded, atau dia selalu pengen pacaran dengan gaya yang mewah. Pada akhirnya kemudian dia jadi sadar gitu bahwa ternyata saya tidak cocok hidup di kota gitu, saya mau pulang ke kampung halaman saya dan tinggal sama ibu saya aja.
atau seperti sosok Chang Ivan gitu ya di sini, yang dia akhirnya milih untuk kembali ke, saya mau dapat tawaran kerja di sebuah, untuk ngelola sebuah kedai kopi di Yunan gitu. Kehidupan di sana nggak ada kerja yang harus lembur-lembur terus, orang bisa lebih rileks gitu ya, yang saya hanya bisa nggak usah pusing sama politik kantor dan segala sikut-sikutannya, saya bisa fokus hanya pada kopi, sesuatu yang saya suka. Dan serial ini nunjukin ya nggak masalah gitu kalau kamu jangan jadikan kota besar sebagai patokan gitu ya. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu suka, yang cocok dengan diri kamu. Dan mungkin itu akhir dari materiku, dan mungkin nanti kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ke teman-teman soal serialnya, karena aku pikir pasti belum ada yang nonton di sini. Makasih. Makasih. Aku baru berapa minggu yang lalu ya nonton. Aduh, dari episode pertama ini serial beneran gloomy. Langsung mood dibawa, jadi ngerasain galaunya para aktor-aktor di situ gitu, dengan kehidupan kerja yang wah begitu. Apalagi episode pertama langsung disuguhin dipecat bunuh diri. Nah, kalau menurut aku ya, aku ngelihat di sini ada keluarga besarnya Chiao Si-chen itu banding-bandingin si Chiao dengan misalnya anaknya. Anak gua udah begini, lo di kota besar udah punya rumah belum? Nah, cuman jawabannya si Chiao ini juga bagus sih gitu. Oh, kayaknya sih ini belum ada kerjaan deh. Apa perlu aku bantu gitu? Itu yang buat kita juga mungkin Kak Giovanni juga saya gitu. Kalau misalnya ada keluarga besar kumpul gitu, keluarga besar bandingin kita dengan anaknya si Anu, si ini, anaknya si Anu udah nyampe begini, kamu gimana? Kok masih gitu-gitu aja gitu. Itu adalah salah satu toksik di keluarga besar sendiri, dan mungkin juga yang bikin banyak perempuan muda kayak kita yang cukup stres dan malah jadi malas untuk kumpul dengan keluarga besar ya. Yeah. Di sini ada teman-teman yang udah sempat nonton atau pingin tanya-tanya soal ini film juga boleh. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardian. Ada yang menarik, mengapa kopi? Apakah kopi melambangkan modernitas dan bukan teh? Mungkin aku menduganya ya, mungkin karena aku sendiri nggak tahu persisnya di sana seperti apa gitu. Cuma kalau ngelihat bandingin sama di Indonesia sendiri, ya kedai kopi itu kan lebih menjamur gitu ya, tempat orang nongkrong, kafe itu ya kan dari kafe gitu. Jadi aku ngebayanginnya memang seperti tren lah ya, kayak Starbucks pun kan ya global gitu. Aku ngebayangin memang itu jadi semacam gaya hidup sih. Kemarin minggu lalu aku kebetulan baru pulang kampung ke Solo. Nah, di sana itu ada teman-teman penggerak kedai teh. Dia cerita, kenapa sih kan Solo itu sebenarnya kota yang identik dengan teh. Kalau misalnya ke ini kan dikasihnya teh antara kedainya sini sama situ bisa racikannya beda gitu. Kenapa sekarang jadi kopi? Nah, rata-rata itu baru trending itu karena filosofi kopi. Itu buku. Iya, betul. Mungkin juga adalah kejadian yang sama di Beijing mungkin ya. Karena kalau Yunan sendiri, setahu aku juga tehnya terkenal, bukan? Dan aku sendiri mungkin ngebayanginnya
Pak Ardian, aku biasa manggilnya Om Cong. Mungkin aku terus terang sih manggil Om Cong aja juga boleh kalau saya manggil Om Cong nanti dia ngamuk gitu. Aku manggil Om Cong karena aku teman sekelasnya Om Cong pas lagi S1 gitu, dan lucunya Om Cong adalah mahasiswa tertua di kelas aku dan aku yang paling muda gitu. Jadi aku biasa manggilnya Om Cong. Mungkin aku membayangkan kenapa juga kopi, selain soal gaya hidup urban, juga soal bagaimana kopi kan terkait dengan orang menunda atau mencegah dia tertidur atau ngantuk gitu ya. Dan itu relevan dengan cara hidup kota yang seakan-akan gak ada istirahatnya gitu, yang orang harus ngopi terus biar seger gitu. Orang kayak seakan-akan didoping gitu untuk bisa terus bekerja gitu. Mungkin buka mic aja ya. Kak, ya memang ini mahasiswa termuda waktu itu. Jadi ingat dulu ya. Jadi ingat dulu ya Kak ya. Di kuliah bareng ya. Jadi mahasiswa private kita berdua dulu. Iya dulu sekelas setelah penjurusan dari konsentrasi kan sekelas cuma berdua. Aku sama Om Cong doang gitu, lucu. Maksudnya gini, Kak. Ada satu hal yang menarik ya. Memang waktu saya ke Tiongkok beberapa tahun lalu, memang istilahnya kedai kopi itu berjamuran di mana-mana. Nggak cuma Starbucks aja. Nggak cuma Starbucks. Cuma ada satu hal yang menarik gitu. Kenapa film ini membahas kopi gitu? Kenapa? Karena walaupun kedai kopi berjamuran, mungkin lebih ke arah lifestyle, ya, tapi waktu diceritain perusahaan kopi. Dan kalau kita mau lihat di Indonesia juga banyak warung-warung kopi itu kan yang banyak kan bukan orang-orang Tionghoa semua kan. Ya. Kopi yang terkenal di Bandung juga kan kopi apa ya, saya jadi lupa itu. Ya, kopi apa itu? Ini kopi ini apa yang di jalan dekat jalan ABC yang ya itu. Jadi kayaknya apakah ini, jadi saya langsung berpikir apakah lambang modernitas gitu, karena anak muda yang nongkrong. Iya, biasanya sama seperti Starbucks gitu, mereka bawa laptop, di sana pun sama gitu, walaupun cuma Starbucks. Cuma ada beberapa hal yang menarik ya. Nah, ini apakah kalau saya lihat kayaknya kritikan dari sutradaranya sendiri ya. Misalnya saya nggak tahu ya, karena saya belum nonton, nanti malam saya mau nonton sih, belum sempat nonton. Ini apakah waktu dibilang ini kan masalah rumah ya. Masalah rumah kan kita tahu di Beijing itu mahal sekali, nggak terjangkau gitu. Kayak kritikan juga mungkin. Dan yang saya nggak tahu itu etos kerja di sana kan yang terkenal 996 ya. Iya, betul. Dibahas nggak di film itu 996-nya, dan apakah 996-nya itu membuat mereka semua jadi stres? Ya, misalnya kayak adegan yang tadi yang soal mungkin aku sambil share screen biar pada ingat adegannya. Ya. Nah ini ketika si sosok Nancia pulang kampung gitu ya, teman-temannya tuh makanya dia bilang soal kita kayak ada di zona waktu yang berbeda gitu. Itu konteksnya adalah ngomongin soal mana ya adegannya sih. Gimana ya? Kok hilang? Sebentar. Lebih ke atas mungkin. Iya, kayaknya di atas. Ini dia. Yang dia bilang rasanya seperti kita hidup di zona waktu yang berbeda itu ya. Karena teman-temannya ngebahas soal kita pulang kerja sore-sore terus kita udahnya nongkrong. Ngelihat kamu jam apa ya, kata si Nancia, aduh kayaknya kita ada di zona waktu yang beda. Adik saya jam 9 tuh masih di kantor, itu juga kalau saya nggak harus lembur lebih malam lagi gitu. Atau dia posisinya bos sih ya. Iya. Dan sama juga dengan yang ini ketika si Chiang Ivan memutuskan untuk saya mau pindah ke Yunan aja. Dia bilang di dalam dialognya adalah cara kerja 996 di Beijing tidak cocok untuk saya. Jadi memang secara eksplisit
jelasin soal budaya 996 itu. Oh ya, untuk teman-teman yang lain mungkin nggak familiar sama 996. 996 adalah ritme kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dengan kerja 6 hari seminggu alias sampai Sabtu. Jadi liburnya cuma hari Minggu aja. Tadi kalau pertanyaan pertama apa yang soal mengapa kopi? Soal modernitas ya. Ya aku sepakat sih. Sama ini juga apakah ini film itu berbau feminisme? Kalau menurut aku iya, dan kritikan terhadap kehidupan urbannya sangat kuat ya. Dan tidak cuma pada kehidupan urban ya, tapi juga terhadap tradisi-tradisi misalnya yang merendahkan perempuan, soal seakan-akan nggak ada artinya semua kerja kerasnya kalau dia nggak menikah dan nggak punya anak. Terus seakan-akan ditungguin kapan dia meninggal supaya hartanya untuk jadi milik saudaranya, itu sangat sarkas gitu ya. Dan menurut aku banyak banget kritikan yang lumayan keji. Yang waktu kalau meninggal hartanya jadi punya dia, jadi dari sekarang pun dipakai juga nggak apa-apa, toh benar jadi milik dia gitu. Sebenarnya kayaknya juga itu tuntutan untuk menikah nggak cuma perempuan di sana ya, laki pun dituntut. Iya betul. Mungkin kalau aku ngasih sedikit konteks. Jadi mungkin beberapa tahun terakhir pemerintah Cina lagi semacam menggalakkan generasi pos 90 ya, berarti yang kelahiran 90-an untuk menikah gitu. Gara-gara generasi pos 90 itu ada 170 juta orang, dan yang sejauh ini menikah nggak sampai 10%, alias nggak nyampe 17 juta orang. Dan menariknya adalah itu adalah akibat dari kebijakan satu anak gitu. Jadi bukannya mereka nggak mau nikah gitu, tapi yang pertama adalah mereka harus kerja yang 996. Mereka udah nggak punya waktu untuk kehidupan pribadi gitu. Kalaupun mereka misalnya mau menikah, mereka bingung gitu. Pertama karena mereka anak tunggal, mereka harus ngebiayain 2 orang tua yang mungkin usianya udah mulai pensiun gitu. Satu ngebiayain 2 gitu. Kalau mereka menikah, dia harus biayain lagi pasangan dan juga anaknya. Jadi nggak ada yang berani melakukan itu. Dan pemerintahnya kemudian menggalakkan dengan bermacam cara gitu ya, kampanye ya segala macam untuk nyuruh orang yang menikah gitu. Yang kemudian masyarakat akhirnya komplain gitu soal bagaimana pemerintah ignorance atau abai terhadap kondisi sosial dari demografi masyarakat anak-anak pos 90-an ini dengan segala beban kehidupannya gitu. Malah disuruh nikah gitu, padahal mereka ngadepin hidup sehari-hari aja udah nggak kuat gitu. Boleh, ini ada berapa film sih kayaknya yang dari Tiongkok sama dari Indonesia ya, mestinya ya membahas feminisme nih. Boleh juga kapan-kapan dibahas nih. Menarik Om. Soalnya ada beberapa film sih ya. Mungkin di sini kalau ada yang penggemar drama Chinese drama, mungkin ada yang pernah nonton Ought to Joy. Ada, itu aku nonton. Ya, itu salah satu soal feminismenya itu juga kuat di film itu. Dan isinya juga persahabatan antara 4 orang juga ya. 1, 2, 3, 5. 5. 2 orang kaya, 3 biasa-biasa. Itu ya, kalau mungkin ada yang tertarik, terus kalau misalnya yang juga setipe sama ini, kalau drakor tuh ada Age of Youth, itu juga ngomongin soal kekerasan seksual gitu ya, yang diterima, bagaimana trauma dijalani oleh para perempuan, anak-anak ini anak kuliahan kebetulan, jadi mereka ngekos dari kampung di kota besar gitu. Oh, kalau Korea aku kurang ini sih. Buat yang lain aja nanti tanya-tanya lagi, tapi kita nanti kepikiran juga bahas feminisme dalam dunia film. Boleh itu kok. Mungkin bisa toel Ci Julie Ponti mungkin. Dia juga feminisme pendukung. Iya. Nanti kita minta dia dari sudut film barat mungkin ya. Iya, mungkin. Tapi mungkin bisa menambahkan dari sisi feminisme juga kan.
Iya, ada yang lagi ongoing, judulnya Delicious Romance, dan tapi dia lebih light sih, jadi lebih ringan. Aku sendiri baru intip-intip sedikit. Kalau butuh yang nggak kuat nonton Remembrance of Teen Past, kita udah pulang kerja capek, harus nonton Remembrance of Teen Past, mungkin butuh yang lebih light ya, mungkin bisa nonton itu Delicious Romance. Ya, kalau Remembrance ini emang udah capek kerja di kantor juga mungkin ada politiknya gitu, terus nonton serial isinya juga politik, isinya gloomy, mungkin juga bikin kepala penat gitu. Tapi ada beberapa teman, aku kan tadi share ininya. Oh, sebentar, ada pertanyaan dari Bapak Eko Priantoro. Sandwich generation apakah cenderung terjadi di kebudayaan Timur? Kalau menurut aku sih iya gitu, dan kayaknya kecenderungannya memang sandwich generation tuh global gitu ya. Tapi dengan konteks di Timur yang anak orang tua tuh misalnya kalau tadi kayak misalnya di Remembrance of Teen Past disindir juga soal misalnya orang tua tuh mempunyai anak supaya nanti bisa punya tempat bergantung setelah mereka tua gitu ya. Jadi ada value-value masa lampau misalnya yang semakin memberatkan soal itu gitu ya. Jadi sandwich generation-nya sendiri menurutku adalah kondisi global gitu ya, dengan situasi demografi sekarang. Tapi misalnya di kebudayaan Timur kemudian ada value-value yang kebetulan memang value lampau gitu, yang kemudian seperti disatukan dengan kondisi itu gitu ya. Jadi anak tuh ya harus nantinya menunjukkan bakti dengan cara misalnya begini begitu gitu ya, dengan standar tertentu gitu. Mungkin juga diperparah dengan kebijakan satu anak ya. Jadi kalau misalnya anaknya ada beberapa kan ini orang tuanya kan bisa dibagi gitu kan untuk keuangannya. Karena kebijakan satu anak kan jadinya ya udah harus diinin sendiri gitu. Ya, satu orang ngebiayain 3 kepala, berarti dirinya sendiri dan 2 orang tua. Dan aku nggak tahu apakah sekarang di Cina sana masih ini nggak dengan apakah demografi terbaru tuh masih misalnya kakek nenek apakah masih serumah gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu berarti akan semakin banyak jumlah kepala yang harus dibiayai. Ya, harus dibiayai. Dan nggak tahu juga kebijakan untuk pajaknya bagaimana. Yang lagi tren di sana itu sih sebenarnya anak memperbudak orang tua untuk mengurus cucu. Oh. Karena mereka semua kan merantau ya, kaum urban ya. Jadi anak-anaknya itu dikirim ke rumah orang tuanya. Ke teman saya juga sama gitu. Dia di mana, orang tuanya di mana, dikirim anaknya. Gitu, tapi ya satu perubahan yang besar gitu. Karena di sana kan big family-nya udah nggak ada ya. Kecuali di kampung-kampung masih kuat, extended family-nya masih ada. Tapi di kota-kota besar udah mulai rontok. Terus beberapa teman saya juga ternyata kelahiran tahun 80-an itu punya saudara sebenarnya, nggak cuma satu. Jadi waktu saya tanya kenapa kok ada saudara, bukannya kebijakannya satu anak. Kita orang kampung, petani, itu nggak berlaku ternyata. Itu nggak berlaku, itu satu. Kedua, lihat status sosialnya. Kalau misalnya di kepala desa, itu nggak berlaku. Yang ketiga, ada duit nggak buat bayar denda. Itu aja. Jadi dia saudaranya 6 loh. Sampai bingung saya. Wah, lumayan. 6. Itu sandwich generation mungkin harus diperjelas dulu. Kita mungkin ya teman-teman yang lain nggak paham apa yang maksud sandwich generation. Nggak cuma sekedar ngurusin orang lain ya kayaknya ya. Sandwich generation adalah istilah yang mengacu pada generasi milenial, berarti post 80, yang dibayangkan seperti sandwich gitu ya. Jadi tertekan dari atas, ditekan lagi dari bawah, jadi kejepit di tengah gitu.
Dari atas tuh maksudnya generasi yang lebih tua, orang tua, mungkin kakek nenek, dan ke bawah misalnya anak gitu. Jadi bagaimana bebannya membiayai yang lebih tua sekaligus membiayai generasi selanjutnya, yaitu anak. Jadi terhimpit seperti sandwich gitu maksudnya. Ya, apakah ada mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton film atau serial yang mungkin isunya rada mirip, bisa berbagi juga gitu supaya kita punya tukeran ini ya, referensi tontonan gitu. Iya juga bisa. Halo. Halo, silakan. Oh, Eca, saya ada nanya sih. Hai Zon. Ini kan tahun 2021 ya filmnya ini, film drama ini. Ya betul, 2021 Nah, bulan Juli. Ini kan COVID-nya udah mulai berkurang ya kalau di Cina ya. Itu apa ada semacam situasi unik waktu dibikinnya apa si drama ini gitu di masa COVID itu di Cina? Soalnya setahu saya kan kayak di sekarang aja kan ada banyak film yang telat launch-nya karena COVID gitu kan secara global kan. Kalau di Cina gimana gitu? Terus ini kan yang kedua ini kan ngebalikin ke era 80-90-an gitu ya. Itu gimana sinematografinya gitu? Gitu. Terima kasih. Oke, kayaknya aku jawab yang kedua dulu. Ini konteks aktual kok Zor. Jadi nggak 80, nggak 90. Jadi ini aktual banget dan diceritainnya memang ini pas settingnya pasca pandemi gitu ya. Setelah pandemi, dalam situasi pandemi global masih berlangsung, tapi di sana sudah terkontrol gitu. Jadi misalnya ketika orang lagi naik salah satu adegan misalnya ketika orang lagi sempit-sempitan di kereta, semua orang pakai masker gitu. Terus ada salah satu penumpang, dia buka nurunin maskernya sambil makan gitu ya. Jadi terus orang yang di depannya tuh kayak yang gitu. Ya, jadi merasa terganggu, kayak ada ekspresi jijik gitu ya. Jadi sebenarnya ini isunya dan settingnya dan pembuatannya sangat aktual setelah pandemi. Dalam situasi pandemi maksud. Cuma kebetulan sih karakternya tuh lahir tahun 90-an ya. Kenapa? Karakternya lahir tahun 90-an, karakternya. Oh ya, karakternya yang 3 orang itu, yang 3 sahabat, mereka usia 26-27, dan yang 1 orang yang Nancia, yang rambutnya pendek, nah dia yang lebih senior, dia umurnya 35 gitu. Tapi ya berarti generasi milenial ya, yang masih termasuk dengan demografi dari sandwich generation. 35 berarti ya 85-86. Oke, thanks Zor. Sama-sama. Gimana Kak Eca, atau mau dilanjut kalau misalnya itu? Kalau ada teman-teman lain, kalau masih ada yang komentar atau mungkin Celia kalau ada pertanyaan silakan. Aku tadi sebenarnya lupa. Kalau yang di Ode to Joy itu kan mereka berlima ya. Jadi 2 orang itu tergolong kaya, yang 1 orang kepercayaan ya. Yang 1 iya. Liu Tao. Terus satunya lagi orang tuanya kaya, jadi langsung punya perusahaan sendiri, dibukain gitu. Yang 3-nya lagi itu yang bermasalah gitu. Jadi sampai mereka sewa apartemen itu kan 1 bertiga patungan gitu kan. Terus kalau nggak salah ada yang dipecat juga gitu. Aku soalnya nontonnya udah berapa tahun yang lalu, jadi agak-agak lupa. Kalau yang di sini, kalau aku lihat lebih merata. Jadi semua punya masalah. Bahkan yang dari sisi ekonomi mampu gitu kan si Nancia itu malah justru ada masalah kanker gitu. Terus ya jadi semuanya kebagian masalah. Itu yang loh ini masalah, loh itu lagi masalah, loh semua masalah. Terus 1 jatuh.
Tapi emang episode satunya ini benar-benar ini sih yang kayak tadi kayak Ca bilang, yang di stasiun yang sama, dua orang sahabat, satunya ngadap sebelah sana, satunya ngadap sebelah sini, dua-duanya bermasalah, yang satu diusir dari apartemen, yang satu dipecat gitu. Itu emang sangat banyak bercerita ya. Ada temen juga nonton, dia bilang ini film bagus. Cuman ya aku minta dia ikut, kita diskusi, katanya dia lagi nggak bisa, jadinya dia nggak ikutan hari ini. Sayang. Aduh, internetku unstable. Coba aku lihat ada yang itu Mbak. Oke, apakah ada yang mau berkomentar atau menyampaikan unek-uneknya atas serial ini mungkin gitu? Mungkin aku nambahin sedikit juga soal aku tadi kayaknya terlewat, mungkin aku sambil share screen. Serial ini juga di apa ya, selain yang soal tawarannya kan tadi kayak apa yang juga disebut sama Cilia gitu ya, soal gimana siapa tokohnya Chao Si-chen ketika ketemu keluarga besar yang nyinyir gitu ya, dia balas gitu ya dengan sangat strict gitu. Menurut aku ya serial ini juga ngasih lihat gitu, ada saatnya perempuan-perempuan ini harus speak up, bahkan rebel, mengambil sikap yang rebel, itu harus menggugat sesuatu gitu ya. Dan di sisi lain yang mungkin aku tadi belum sempat bahas gitu, betapa pentingnya hal-hal sepele di dalam hidup keseharian kita gitu, yang kita lakukan bagi diri kita sendiri sekaligus bagi orang lain gitu. Aku membayangkan gitu lewat kontinuitas ceritanya gitu ya, tapi juga sekaligus lewat adegan bunuh diri dari si Cing Cing. Kalau saja ada satu hal sederhana yang cukup bisa dia kebaikan yang bisa dia terima, mungkin dia saat itu dia nggak akan loncat gitu ya. Atau mungkin di adegan-adegan lain ketika teman-temannya diceritakan ada hal-hal sepele sederhana kayak nolongin ibu-ibu yang nggak lupa bawa uang di kasir gitu, terus juga di jalan ngebantuin orang, hal-hal sepele yang dilakukan asal kita memperlakukan manusia sebagai manusia gitu ya, bukan cuma sekadar orang yang sambil lalu anonim yang seakan-akan nggak penting, yang selewat saja gitu. Itu udah cukup gitu ya, serialnya nggak muluk-muluk gitu, menurutku sangat realistis gitu. Kebaikan sederhana dari setiap orang itu bisa sangat menolong dan berdampak bagi orang lain. Karena waktu Cing Cing ya yang bunuh diri ya, iya betul, Cing Cing. Cing Cing itu selain dipecat kan, terus baju dia nolongin anak, bajunya nyangkut. Terus mau pesta ulang tahun, bajunya kena es krim ya. Itu jadi menambah, udah depresi, jadi tambah kesel, handphonenya jatuh pula. Iya, terus ditelepon sama keluarganya, diomelin sih. Itu mungkin tumpukan peristiwa yang bikin akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin kalau misalnya keluarganya nggak nelpon gitu, juga kemungkinan dia juga nggak akan mengakhiri hidupnya saat itu gitu. Serial ini menurut lumayan ngasih lihat bagaimana isu kesehatan mental tuh adalah sesuatu yang akumulatif gitu. Satu masalah ditumpuk, dibiarkan, yang akhirnya jadi bom waktu memang. Dan tapi baiknya di sini adalah mereka itu, para perempuan-perempuan itu juga pertemanannya itu positif gitu. Jadi dalam pertemanan itu sendiri nggak ada yang mengkhianati. Dan itu juga sebuah nilai positif dari film ini untuk kita
penontonnya. Oke, gimana rekan-rekan sekalian? Cukup, makasih Eca, bagus banget bawaannya. Terima kasih Eca. Sama teman-teman dari Bahas Sinema, terima kasih. Iya, makasih juga. Oke, kalau begitu kita tutup diskusi malam ini. Oke, makasih teman-teman semua. Selamat malam dan semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga kita dari Bahas Sinema maupun budaya Tionghoa. Terima kasih. Ya, makasih semua.